Allahumma sholli sholatan mu'minina Amma ba'd. Para bapak, para ibu, mari kita melanjutkan ngaji kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alni al-quruka dzikran katsira. Dan jadikanlah aku ya Allah bisa berzikir kepadamu dengan pikiran yang banyak. Orang bisa berzikir kepada Allah tanpa taufik, tanpa pertolongan Allah nggak bisa, apalagi berzikir yang terus menerus. Maka minta sama Gusti Allah, wa ja'alni azkuruka dzikran katsira, dan jadikanlah aku bisa berzikir kepadamu ya Allah dengan banyak sekali. Wa usabbihuka bukrata wa asila, dan aku bisa bertasbih kepadamu bukrotan di pagi hari juga di sore hari. Asilan itu sama dengan kata asyian. Wa huwa ma ba'da sholatil asri ilal ghurubi. Asilan itu artinya sore. Kapankah yang disebut sore hari atau asilan? Yaitu ma ba'da sholatil asri ilal ghurub, waktu sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Demikianlah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kamus Al-Misbah. Wa qul akibadzalik, dan katakanlah sesudah baca doa itu semua, wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi. Jadi ditambah dengan sholawat. Gitu. Kalau kita kan biasanya sampai bilang tawabit wajah dan kita tohidin. Tuh, macam ini tambahan ada tambahannya. Tidak sampai wajah aldi mana? Tidak. Ya, jadi tidak hanya sampai wajah aldi minal mutaqabbilin. Ya. Waj'alni minat tawabin, waj'alni min ibadikal sholihin, terus waj'alni saburan syakura, terus waj'alni adzuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukrata wa asila, terus wasallallahu wasallama ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi, atau sholawat apa sajalah yang penting bersolawat. Wa yustahab ayyuqarrira zalik salasan, dan disunahkan orang itu membaca doa-doa ini diulangi. Faman qara'a hadhihi ta'awat, siapa yang telah membaca doa-doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, yaitu dari Allahumma, yang dari mulai asyhadu itu bukan riwayat Imam Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdah, dan akhir. Di dalam wudunya, di dalam di sini maksudnya sesudah wudu, kharajat jami'u khotoyahu aizunu bihi, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya min jami'i aqta'i, dari seluruh anggota tubuhnya. Kelihatannya sepele, tapi kalau dibaca maka seluruh dosa dari anggota tubuhnya akan keluar. Wa kutiba hadzal lafzu fi jildin,
Dan doa ini nanti akan dicatat oleh malaikat di kulit, tidak di kertas, di kulit zaman dulu masih kertas, dapat di kulit. Wa khutimah ay tubi'a ala wudu'ihi ay sawabihi bi khatamin. Sesudah ditulis terus dicap pakai stempel. Ada stempelnya nanti. Ini biar kuat. Wa yusallu sahibuhu min ta'ati mubtili sawabihi. Dan orang yang wudu terus membaca doa ini akan dijaga dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya wudu. Apa itu sesuatu yang bisa membatalkan wudu? Bi ajar tadda, yaitu murtad. Murtad ini bisa membatalkan pahalanya wudu. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah itu kalau bahasa kitanya na'udzubillah. Cuma di kitab-kitab kalimatnya wal'iyadzubillah. Ada orang emak na'udzubillah min dzalik sama saja. Itu populernya namanya. Populer ya teman-teman sih. Oh, populer. Wal'iyadzubillah. Kitab sih wal'iyadzubillah. Sama na'udzubillah. Ayat ini tingeling. Saya tahu enggak kita. Sebenarnya Pak, tingeling itu dari bahasa orang tua kita, sing eling. Kaingat, maksudnya kaingat ka Gusti Allah minta perlindungan gitu. Cuma bisa lafaznya, akhirnya lebih ingat bahasa pesannya, sing eling. Sing eling, tingeling itu sing eling. Jadi kayak dulu di Jawa itu ada doa walang tolim. Enggak? Walang tohim. Walang tolim. Walang tohim. Iya. Ini aslinya itu tuh kiai ngasih santrinya itu surat Al-Fatihah. Artinya diajarin, pokoknya kamu nanti kalau pergi kemana-mana dihadapkan kepada sesuatu yang kamu khawatir atau ketakutan, baca saja Fatihah. Terus oleh kiainya baca dari mulai Bismillah sampai walad-dhalin. Nah, di situ ada tukang Pak Kebon kiainya, ngedengarnya hanya walad-dhalin tapi nggak bisa bacanya, jadi walang-dhalin. Terus pas ketika si santri dapat tugas dari kiainya untuk menyampaikan surat kepada kiai lain, karena pada zaman itu masih zaman penjajahan. Santri ini di hutan ketemu macan, ketemu apa, karena ketakutan santri lari. Nah, Pak Kebonnya Pak Kiai ingat, ya mantap. Jadi walaupun misalnya walad dolen dan dibacanya walang tolen itu macamnya lain. Walang tolen. Mantap. Makanya harus mantap. Kemantapan hati, bukan kefasihan. Kalau bisa mafasih, akhirnya kan diutamakan itu fasihnya, mantapnya nggak diutamakan. Karena ada masalah. Ya kalau bisa pasti, kalau pasti nggak bisa, kita orang ajam agak susah. Tapi Allah akan melihat keyakinan. Atau dulu
waktu zaman resolusi itu perang. Ini ceritakan oleh para kiai. Umai kiai karena suasananya sudah sangat genting dan mengijazahkan doa juga sudah repot. Terus kondisi yang sangat genting itu pokoknya kita udah pasrahlah sama Gusti Allah. Artinya yang penting andaikan harus mati pun sudah dapat ampunan dari Allah. Maka akhirnya para kiai itu sambil ngasih bambu runcing suruh baca doanya itu loh di akhir Baqarah itu. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ini kan doa agar dapat ampunan. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Nah, karena banyak yang tidak pesantren, ya jadi ketika melawan Belanda, doanya bukan wa'fu anna wa'fir lana warhamna, aku anak, gambir anak, panganan. Isinya Pak. Itu mandi. Manjur. Mandi. Ya buktinya. Yakin dan Ya jangan kita aslinya wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ini kalau kiai sih jaganya begitu. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Lah orang awam yang itu kiai. Aku anak, gambir anak, panganan. Udah itu sambil maju itu ya alhamdulillah. Sakti. Palingan aina kita terkenal cina di soleh dalam Allahumma ugat ini. Aku udah jauhkan sama dan dari. Ubat. Pelet sama pelet. Pelet. Suge beras suge. Beliwat. Jadi ya, terus orang Jawa dijajahin oleh Wali Songo, ya Hayyu ya Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu. Ya dibaca saja, biar gampang rezekinya itu. Dibacanya karena nggak bisa. Ya Kayyuku, ya Qayyumu, ya Kayyuku, ya Qayyumu, ya kalian. Satu karena yang menginjazahinya, yang kedua karena kemalasan. Nah ini jadi banyak. Menjadi masalah ada pangeran mah lain. Nah iya karena Allah Maha tahu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk. Rezeki siap. Mah dudung. Emang ada ngadu aku bahasa Indonesia ke masa waktunya sama. Emang Allah Orang Arab. Orang Arab. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tidak melihat bentuk rupamu, hidungnya pesek, sipit, tidak ada masalah. Yang penting mah hatinya. Itu bacaannya yang salah saja diterima oleh Gusti Allah. Tapi udah tidak belajar. Pada itu menang. Kalau bisa pasir mah pasir. Iya kalau bisa yang pasti ya pasti. Kalau sudah bisa yang benar kasihkan apa? Persembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan yang ada tahu yang baik dipersembahkan kepada Allah malah yang buruk itu salah. Faman qara'a sudah tadi wa khutima aitu bi ala wudu'i bi khatam. Wa yusanu
sahibuhu min ta'ati mubtili sawabihi bi ayyatat wal niyadu billah. Wa bi dzalika busyra, dan dalam hal ini ada berita gembira, bi anna man qala tilka da'wat la yartad. Siapa yang membaca doa-doa tadi maka tidak murtad. Wa annahu yamutu 'alal iman. Insyaallah husnul khotimah kalau membaca doa ini tuh akan mati dalam keadaan iman. Wa rufi'a lahu ayyudu tahtal arsy, dan nanti wudunya akan diangkat di bawah arasy. Falam yazal al-wudu yusabbihullah, itu wudu akan terus menerus bertasbih kepada Allah. Ayyunazihuhu amma yaqulul jahidun, artinya mensucikan Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa yuqaddisuhu, dan mensucikan Allah an kulli naqsin, dari segala kekurangan, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Wa ma khatara bil bal, dan apa yang ada di benak manusia. Maka Gusti Allah itu jangan dibayang-bayang. Wa kullu ma khatara bil balik wallahu mukhalifun min dzalik. Semua yang ada, yang terlintas di benak Anda, Allah itu tidak begitu. Jangankan Gusti Allah, surga saja kita itu tidak akan bisa membayangkan. Surga saja enggak bisa terbayangkan. Para sahabat sering minta dijelaskan tentang masalah surga. Hari Nabi pernah melihat surga, tapi akhirnya Nabi karena susah menjelaskannya, jadi ada bahasanya, susah diuraikan dengan kata-kata. Kalau kita mah cinta kan, Ya sama saja gitu kan masalah surga. Nabi tahu tentang surga, maka akhirnya Nabi mengatakan mala udhunun ra'at. Surga itu berisi keindahan-keindahan suara yang belum terdengar keindahannya oleh telinga. Wala ainun ra'at, keindahan surga pokoknya mata pun belum pernah melihatnya. Segala keindahan yang pernah kita lihat ini, bila dibandingkan dengan keindahan surga nggak ada apa-apanya. Akhirnya Nabi mengatakan itu. Wala khatar bibali ahad, bahkan terbayang oleh hati seseorang pun tidak akan mampu. Kita kan suka membayangkan bahwa bidadari itu seperti ini, terus gedung-gedung itu tidak begitu, katakan Nabi, enggak, masih jauh, enggak akan nyampe. Terus gitu baik, kata Nabi, aing heseng jelas jelas. Gitu. Ini bahasa, kalau bahasa kata, sama perlu iman. Iya perlu iman. Tanpa pembuktian, rukun iman. Ini mah bukan masalah dana, Falam yazal terus wa yuqtabu lahu sawabu dzalika tasbih wa taqdis ila yaumil qiyamah. Nantinya pahala daripada tasbih ini dicatat untuk orang yang berwudu hingga hari kiamat. Kalau wudu diterima saja, ya Allah, dapat ridho Gusti Allah tuh masuk surga. Wa yatajaddad zalika bi ta'addudi wudu
Dan ini akan selalu baru. Jadi nanti ada lagi yang seperti itu dengan berbilangnya wudu. Jadi tidak hanya sekali. Semakin banyak wudunya, maka kelebihan-kelebihan tadi akan selalu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal fadla lam tina'a alaihi. Karena yang namanya anugerah Allah itu tidak bisa terbantahkan. Ya Allah kalau bikin anugerah ya gampang saja bagi kita. Kalau menurut kita mah susah, bagi Allah mah gampang. Kalau manusia bikin benteng mesti dengan sesuatu yang sangat kokoh. Dia menjaga, dia aman. Tapi dibuktikan oleh Allah. Allah kalau melindungi makhluk tidak perlu seperti itu. Maka ketika Kanjeng Nabi dikejar-kejar oleh orang kafir dan bersembunyi di suatu gua, yaitu Gua Sun, bersama sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sudah mulai risau. Kata Nabi, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Nabi dikejar-kejar, lari itu bukan takut. Ini katanya orang awam itu. Kenapa Nabi itu takut? Bukan mau mengajarin sahabatnya yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq, langsung praktek. Jangan suka sudut sama Kanjeng Nabi. Kalau sepintas kenapa? Ya orang yang ngejar Kanjeng Nabi itu masih makhluk. Gampang itu. Nabi kan orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya bukan itu, bukan ketakutan, melainkan mau ngajarin Abu Bakar As-Siddiq. Apa pelajarannya bagi Abu Bakar As-Siddiq sehingga Abu Bakar As-Siddiq imannya mantap? Karena Abu Bakar As-Siddiq sih diajari oleh Kanjeng Nabi langsung praktek. Ketika orang yang mengejar Nabi itu sudah sampai di dekat gua dan mengatakan Muhammad dengan temannya itu tidak lari kemana, mesti ada di sekitar sini. Abu Bakar sudah mulai gembur. Akhirnya kata Nabi, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Di situ terlihat ada gua kecil. Maka orang yang mengejar Kanjeng Nabi itu mau masuk di gua, terus mengurungkan niatnya. Kenapa? Ketika mau masuk di gua, di situ ada rumah laba-laba. Kalau Muhammad dan temannya ini masuk, mesti rumah laba-laba ini rusak. Nah ini rumah laba-laba adalah rumah yang sangat rapuh. Gusti Allah melindungi hambanya, tidak harus pakai baja. Cukup dengan rumah laba-laba teratasi. Itu maksudnya. Terbukti. Kalau kita kan pikirannya laut. Contoh ya. Di annal fadla lam tina'ala ya. Kalau anugerah Allah itu nggak bisa dicegah. Bagi Gusti Allah mah gampang saja. Eta mungkin termasuk wa makaru Allah. Kan biasa Allah. Faiza qala tilka da'wat salasan. Apabila doa itu diucapkannya 3 kali sesudah wudu, maka juga dicatat
keutamaannya 3 kali. Wa ma dzalika 'ala Allah bimumtani, dan itu bagi Allah tidak ada yang bisa mencegahnya. Waqra inna anzalnahu, terus bacalah surat inna anzalnahu 3 kali. Fa inna man qara'aha marratan wahidah fi azari wudu'i kana minas siddiqin. Ya Allah, nampakkan baik kita. Barang siapa yang membaca surat inna anzalnahu sesudah baca doa wudu 1 kali saja, maka dia termasuk as-siddiqin. Tapi terkira kayak Kabulek maraban hayam. Cacun teh. Ulah nyinggung pakai waman qara'aha marratain kutiba fi diwani syuhada. Tuh, siapa yang membacanya 2 kali maka dicatat nanti di buku para syuhada. Daftar syuhada tuh ada masuk. Ada yang andi. Oh, syuhada. Syuhadi tanaman, syuhadi. Wa man qara'aha salasan hasyarahullah mahsyarul anbiya. Siapa yang membacanya 3 kali maka dikumpulkan oleh Allah di tempat kumpulannya para nabi. Kita bacain anjang-anjang ini ya. Kumaha? Mun pas ngosin anjang apa Mohon. itu? Kumaha tara munan doa terus inancana we kan gede mentok. Kumaha tak kang lapor. Ya terkasih dah dulu ini mas selanjutnya. Terkasih. Eta hebat tanu instan we teh tanu gede mentok na eta. Ya tanyanya ke Allah. Karena fil hadis demikianlah keterangan dalam sebuah hadis. Wa yusannu ba'da qira'ati tilka surah an taqul. Nah, ini masih ada lagi. Angin. Age bapana itu berjamaah. Mau anak dateng. Kita setel duluan ya. Allahumma ufirli zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki wa la taftinni bima zawaita anni. Aduh. Allahumma ufirli ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ufirli zambi wa wasi' li fi dari, dan lapangkanlah bagiku di dalam rumahku. Jadi di imah teh betah ulah kawas. Ngacacang. Kabol. Lapangan beta. Padahal di mana-mana gede. Tapi sumpah, dan bahasa Sunda, bahasa Jawa mah sumpah, bukan bahasa Sunda. Subuh namanya. Subuh. Bosan ya zaman di imah teh kan. Ngacacang. Wa barik li fi rizki, berilah aku keberkahan di dalam rizkiku. Nah, rizkina barokah, pasien rizki tambah sae, lain tambah kebenar, rizki tambah itu. Wala taftini bima zawaita anni, dan janganlah kau fitnah aku dengan sesuatu yang kau palingkan dari aku. Kan terkabeh orang, tidak semua yang kita inginkan dikasih oleh Allah. Jangan sampai karena kita menginginkan sesuatu dan sudah minta kepada Allah terus nggak diberi, ini terus jadi fitnah. Harusnya apa? Apa yang kita inginkan dan kita minta kepada Allah terus belum dikasih atau tidak dikasih, jadikanlah itu faragha, sesuatu yang luang.
sesuatu yang luas. Luang teh the situ. Coba kurang teh lamun naon nu dikahayangan kurang di pasian nu disuruh teh nanti sibuk urusanna. Pikiran baik. Eta duit anu dibere duit anu dina eta teh urang ngobrol koropak karungan ribu. Makanya kudu setorkeun ge. Makam itu nanti makam. Lu di makam atau lu saja aduh. Kudu disetorkeun. Lepay kan gitu. Kadang-kadang kan gitu suka suudon. Simpul mah. Simpul. Indonesia cukup apa? Pokoknya yen ayang aja gitu yen. Ini ulah koropak. Itu jangan Ya Allah. ada doa begini, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku ya Allah rasa cintaku kepadamu, wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak, dan berikanlah kepadaku rasa cinta kepada Allah, kepada orang yang bila aku mencintainya maka akan bermanfaat bagiku di sisimu. Jadi ulah sampai pokok kajama kudu aya manfaatna. Kapireng, kapireng. Bobogohan. Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Ya Allah, apa yang kau rizkikan kepadaku dari apa yang aku cintai, maka jadikanlah itu kekuatan bagiku untuk menggapai apa yang kau cintai. Allahumma ma sawaita anni mimma uhib faj'alhu faradan li fima tuhib. Ya Allah, apa yang kau palingkan dari aku, dari apa yang aku inginkan, maka jadikanlah itu sesuatu yang luang bagiku sehingga aku bisa menempuh apa yang kau cintai. Itu jangan sampai karena nggak ada luang, sibuk, akhirnya tidak bisa menggapai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang sibuk nak Harapan BN kau sibuk. Menyibukkan diri atau Tambihun, ada satu pepeling yang harus diingat-ingat. Yudawu idamatul wudu, disunahkan melanggengkan wudu. Jadi lain sebab erek sholat dan mata ada yang menyentuh Quran baik. Kalau bisa sih Kudu kan. jangan sampai batal wudu istilahnya. Batal wudu itu kalau sudah batal ada wudu lagi. Lima warada fil hadisil qudsi, karena ada keterangan di dalam kitab di dalam hadis qudsi. Ya Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala taluman illa nafsak. Wahai Musa, apabila Anda ditimpa musibah pada saat kau tidak punya wudu, maka jangan kau caci kecuali dirimu sendiri. Belum nyalakan sasaha. Silangnya Rasul kami ke wong kan teboga wudu terus menang musibah, ulah nyalakan sasaha, ulah nyalakan kami. Mesti gini kayak kami berjuang gini yo 3 truk umpama nanti teboga wudu. Ayo kita bangun masjid niatna, ini mantu anak ibadah, malam paku kapalu,
Wah, kan kamu kan mau gaul itu mah bukan jalan ya Allah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam dum ala taharah. Nah, ini apalagi nih yang pengen jembar rezekinya. Dum ala taharah yusak alaikal rizq. Abadikanlah kesucianmu, maka akan dilapangkan atasmu rezeki. So, ulah sampai batal wudunan, ulah boga hadas, insya Allah dilapangkan rezekinya. Jadi jalan rezeki itu seger sebetulnya sih. Ini dari sini saja bisa. Kudu teh mataknya nyarikan rezekinya kan. Ini asal kena teh. Tapi diteruskan, jangan pernah batal. Kalau batal ya wudhu deh. Masalahnya gitu lain wudhu terus kadui berbatal kadui. Alasan-alasan ini misalnya di Cianjur sama kayak cai. Ketiga. Aina pembelian baik teh. Ma yutlabu istinabuhu fil wudu. Masih. Kama afada dzalikal Bujairami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bujairami karena menukil dari Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Berarti ini Sayyid Mustafa Al-Bakri ini masih turunan Abu Bakar As-Siddiq. Saya yang punya sahabat mati itu Syekh Muhammad Al-Bakri, Bukan dulu ya, bukan dah. Bukan. Ya, di sahabat Abu Bakar. dari Abu Bakar. Dari Dan kuras Abu Bakar mah. Abu Bakar ya kuras. Bukan dari kanjeng Nabi, bukan Ahlul Bait. Ada seorang ulama tidak begitu peduli dengan amalannya Syekh Muhammad Al-Bakri. Terus mimpi ketemu dengan Abu Bakarnya melengos. Mayut rabus tinabuhu fil wudu, sesuatu yang harus kita hindari ketika melakukan wudu. Wastani fi wudu'ika sab'an. Hindarilah ketika Anda wudu sab'an minal khisali, 7 perkara. La ta'fud yadaika fatarussan ma. Jangan kau kibas-kibaskan kedua tanganmu, karena engkau berarti menciprat-cipratkan air. Itu berarti kibat-kibatkan ulang. Li'anna nafdo katabari minal ibadah. Kenapa? Karena mengibas-ibaskan ini termasuk berarti melepaskan diri dari ibadah. Itu sangat celaka. Mau disusut sih kan? Ya. Iya. Bahwa Allah, maka ini hukumnya adalah khilaful aula. Ya, tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Ya, tidak dosa, tetapi tidak utama, bukan sesuatu yang positif. Wakana tansyif, begitu juga mengelap. Pula digelap suluk bila uzrin, kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur gak ada masalah. Ya, tahu uzur bisa. Wawa ahdul ma'i bi khirqatin, yang namanya ngelap adalah
mengambil air yang ada di anggota wudhu dengan air andung dari kunaon. Amma idza kana li uzrin fayusan. Kalau seandainya pengelapan anggota wudhu ini alasannya adalah uzur, maka disunahkan, enggak apa-apa. Jadi sekarang mau kenanya nanti basah, dirasa tidak nyaman, silakan mangga. Tapi keistimewaan tadi beda sareng anu teh dielaknya Kang. Tangtuna, pahalana. Enten mau benten. Beda dan benten. Ami garetek mah teu udur eta. Nah, Garetek teh Nah, garetek. wudhu. kebiasaan jelek. Nah, terus gimana? Andaikan Anda mengelap, wa taqaddam hina idzin al-yasar 'ala al-yamin. Biasanya kita kan kalau melakukan sesuatu itu dahulu karena yang kanan dulu, tapi untuk mengelap anggota wudhu kiri dulu, jangan kanan dulu, walaupun ada uzur. Contoh Kang. Ya, misalnya habis wudhu terus mau dilap tuh. Nah, Ngaduk, tangannya disandus, dilap, disandus. kalau itu. Oh. Kan kalau membasuh tangan sih kan kanan dulu nih sunahnya. Tapi habis wudhu ini kan merasa nggak enak, pengen dilap, yang kiri dulu. Bagian goreng sih masalah. Li'annahu yuzilu asaral ibadah, karena pengelapan tersebut menghilangkan bekas ibadah. Dari bekas ibadah udah dielak. Tapi lain berarti sorta yang sudu pasti kan. Wayang bahir bada'atu bihi bil nusrah, maka pantasnya atau hendaknya memulainya dengan yang kiri.
wala tuhriful mi'ad. Yabqa asaruha alal asyraf. Kenapa lebih diutamakan yang didahulukan yang kiri dulu? Agar bekasnya ibadah itu masih ada pada yang lebih mulia, yaitu yang kanan. Jadi ketika mengelap tangan umpamanya, yang kiri dilap, tapi yang kanan kan masih ada. Jadi agak lama waktu asal ibadahnya lebih lama. Ka'an kharajat ba'da wudu'ika fi hububi rihin yunajis. Nah ini contohnya uzur nih. Boleh gelap uzur contohkan oleh Syekh Nawawi. Ka'an kharajat, misalkan Anda keluar sesudah wudu keluar. Nah anginnya banyak angin, terus debu-debu terbawa angin dan debunya najis. Nah ini sebaiknya dilap biar tidak nempel. Kalau kering kan tidak masalah. Au alamaka syiddatu nahwi bultin, atau sangat dingin atau sebangsanya itu akan menyiksa kamu. Misalkan wudhu terusnya jadi kedinginan, gelap saja. Wal aula an la yakuna bidzalika, dan yang utama lagi andaikan gelap, jangan gelapnya itu dengan ujung sarung. Nah, pakai tolak lanjutlah. Wala bitorfi sobi, jangan dengan ujung pakaian baju. Gelap ya gitu. Warna lihima dan lainnya dan sebagainya. Kama nakolahul wana'i anid dakhair, sebagaimana yang dinukil atau disalin oleh Syekh Wana'i dari kitab Ad-Dakhair. Wa yusannu tanshiful mayyit, sementara kalau mayit itu sunnahnya malah dilap habis mati, dimandikan tuh. Sunnahnya kalau mayit. Sunahkan. Habis mandikan mayit malah sunnah dilap. Simcana aja tak Udah ulah. saya, bukan ulang. Jenazah ya. Iya. Tuh di sini tansyibul mayit, mengelap mayit. Ini terus sampai sudah. Lanjut. Wala taltu wajhak, dan jangan Anda tampar wajahmu dan kepalamu bil ma'i. Jadi ulah dilempar-lemparkan air wudhunya ke wajah, umpamanya ketika membasuh wajah. Bal takhudul ma bikafaik, melainkan ambillah air dengan kedua telapakmu, terus Anda basuh wajahmu. Jadi ulah dibabek-babek. Jadi ditempelkan bersamaan tuh. Watam sahu bihima roksak, kemudian kau sapu dengan dua telapak itu kepalamu. Wala tatakallam fi asna'i wudu. Ini perlu dihindari lagi, janganlah kamu berbincang-bincang di tengah-tengah wudu bila uzrin, tanpa ada uzur. Wala yukrahul kalamu lahu, kalau ada uzur tidak dimakruhkan. Uzur berwudu kayak ulah ikan misalkan. Ulah gitu nggak apa-apa. Ika ulah. Kau. Tuh, apa-apa. Walau min arin, sekalipun dari orang yang telanjang. Tuh, yang
masalah. Kalau ada udur mah, walaupun orang panjang ngomong itu nggak ada masalah. Kalau ada bahaya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kallama Ummu Hanik, karena Nabi pernah berbincang-bincang dengan Ummu Hanik istrinya. Yauma Fathi Makkah, ketika terbukanya kota Mekah. Artinya Mekah dikuasai oleh Nabi dan sahabatnya. Wa huwa yartasilu, pada saat itu Nabi lagi mandi, tapi ngomong sama Ummi Hani. Kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wala tazid fil ghusli wal masyi ala salasi marat. Di dalam basuhan juga usapan jangan Anda tambahi melebihi 3 kali. Wala tangkus Anda, dan jangan kurang. Lebih dari 3 kali jangan, kurang jangan. Jadi makruh kalau lebih dari 3 kali, kalau kurang makruh. Fa inna dzalika makruh. Karena melebihi 3 kali dan mengurangi 3 kali adalah makruh. Illa li uzrin, kecuali karena uzur. Ka'andaqal waktu, misalkan waktunya sudah sempit. Ini kalau melakukan wudu, semua gerakan wudu dilakukannya 3 kali, nanti waktunya habis. Maka sekali saja. Bihaitsu law ishtaghala bi taslis la kharajal waktu. Fa inna idzin yuhramu taslis, bahkan tidak makruh lagi. Ya, hukumnya haram melakukan 3 kali kalau waktunya habis. Waktunya waktu sholat. Waktu sholat. Sholat mau habis itu jangan sampai. Jadi ini umpama sholat tuh masih bisa, masih ada waktu. Tapi kalau wudhunya cukup sekali-sekali saja. Kalau 3 kali nanti malah sudah keluar waktu, maka tidak boleh. Awalal ma'u, atau airnya hanya sedikit. Di mana tadi? Ya haitsu la ya'tika illa lil fardhi. Umpamanya sedikit ini gimana keterangannya? Andaikan ini wudhu itu, air itu untuk wudhu itu bisa, tapi hanya 1 kali. Andaikan 3 kali maka nggak akan selesai wudhunya, maka jadi nggak boleh. Cukup 1 kali. Kalau dina ketel, nurek wuduna opatan, saketel mesin cukup bisa sekali bersihnya. Oh gitu. Sian juang usul. Fatahrumu hina idzin ziyada, maka ketika itu haramlah menambahi 3. Menambahi. Jadi menambah itu bisa makruh, bisa haram. Bahkan menambah dari 1 kali. Awih ada ilal fadil anil ma'i asin, atau umpamanya air ini sisanya ini lagi dibutuhkan karena haus, enggak usah. Cukup sekali. Fayuhramu alaikan tasbih haram. Ya. Walaupun tasbih itu adalah asalnya sunnah, tapi bisa haram. Sekarang ada orang pengen minum. Jadi kalau wudhu dengan melakukan 3 kali itu bisa, tetapi orang yang kehausannya tidak bisa minum maka haram. Nah, mumpungnya lamunan minum air mustakmal tidak duduk kumatakan. Air mustakmal, Air apa minum itu? minum, karena wudhu sabab cianju amal loba naon kurang cai itu. Jadi wudhunya tadi itu banyak bakteri dari ulah kajian menang oge. Umpama embernya kan kecil kan, habis diisi lagi, sambil wudhu diisi lagi gitu. Nih, Dikobok itu enggak.
Nah, ember tak. Sebetulnya dikopok juga nggak apa-apa, biniyatil irtiof, dengan niat mencipok. Ya dicibuk tuh kan, maksudnya kan kurang tuh, habis yang di ember. Diisi deh kayak gitu. Terus Lanjutkan gitu. nggak ada masalah. Kenapa tinggal langsung aja cipukakan hidup itu? Nah, Kudu ka ember. Ember nanti kan biasanya ada pancuran. Oh, gitu ya, nggak ada masalah. Umpama pancuran ke ayah, iya saya teh ayah saya ember. Bolongan ember letik Di bolongan ke ayah, ayah nabi tengah ada bolongan. Kalau ayah, ember letik panu di bolongan oh, ayah bolongan apa? Karena kan betul. Tongkongannya kan ayah saya pakai ke ayah. Gitu tenang analisis kok, tidak apa-apa. Tapi niatnya ikhtilaf, niatnya nyibuk. Anggaplah itu sibuk kayaknya. Oh, tangan tuh jangan Anggaplah. boleh. Walaupun kurang dari 20 lah. Iya, boleh. Tapi nyata, ya teh lain lengan, gayung. Kurang dari niatnya niat nyibuk. Nggak ada masalah. Itu ada di kitab Lagi-lagi. Camel. Tapi kurangnya niat nyibuk. Hari tak Sandiaga Uno wudhu tentang hari. Nah, eta ada masalah ke. Ada di pikir-pikir itu. Kalau niat tuh. Kelas eta aya nu wudu dina eta mah cekap sa. Eta si imam nu eta suatu sa. Rukun apa ya? Hah? Ya, Gerharana harusnya Ieu teh ya cos. Cukup kuduaan. Itu dua anu sholat. Kuduaan Tapi itu kan harus dialirkan sampai Ya kalau yang namanya husul itu ngalir. atau misalnya ngalir sedikit itu udah termasuk. Bisa Pokoknya ngalir asal oleh. mengalir sih udah mengalir. Tadi ada husul tuh mengalir airnya. Gitu. Mari dialir ke. Dialirkannya nggak masalah. Nah kalau di balong kan itu kan misalnya kaki itu kan ada di air. Giliran membasuh kaki tetap harus dibasuh. Apa? Ya sudah lah bang, untuk duduk kalau boleh diucapkan dia tidak ada. Tidak ada. Jadi harus ya. Maklum, maklum, cicing, maklum murid baru. Kamari kan cerita bahwa lamun mandi junub pun berat sekalian ke wudhu tak bisa. Bisa. Dia tuh mandi juga selap. Selap, Itu dia namanya niat ke wudhu sah. Itu buka balong. Tapi kan ada 3 kali. Berarti kau usah itu. Nah, sudah. Sekali. Surah nasi rukai ayah nuhara Terserah itu. Tapi ya cukup udah di situ dianggap ini sekali, 2 kali, 3 kali kan sudah. Pusada Hasan, pisan pada boga bawang itu sudah. Pusada Hadir. Kasiri ya, Sob. Bisa kasiri. Itu sudah. Ya, sekarang. lalu nggak capek dah. Tidak kalau. Terima kasih. Ini sekaligus dengan tanya jawab ini. Tapi mungkin ada yang akan menanyakan walaupun satu itu dan sebagainya sebelum nanti ditutup dengan doa istimewa untuk pertemuan sore hari ini adalah Pak Haji Yusuf masih angetan doana mudah-mudahan dikabulkan ya itu barokah kita semua. Dan sebelum itu semua mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Sekjen mengenai keorganisasian walaupun tidak boleh lebih dari 5 menit. Silakan. Ya, langsung saja untuk keorganisasian. Besok ini diharapkan hadir semua dalam rangka rapat teknis panitia Hari Santri Nasional. Soal tempat tadi dan sudah disepakati tempat itu di halaman Balai Desa Sedolor dengan asumsi dana anu mungkin rada berat karena karena
punya waktu dengan mulut. papetor lah kalau Pakai tersal mulut Jadi saja. besok jam 1:30. Ya segera edaran di Sudah. Sudah. sama tes soalnya. Sudah semua. Berikutnya apalagi? Sudah kalau itu sih. Jadi diharapkan besok jam 1:30. 1:30. Tempat di Sini. Jadi ya di sekret. Halaman malok iya. Acara. Tadi maksudnya halaman balai desa. Acara pelaksanaan. Pak Ketor ya bahasa. Ketor. Udah cerita rapat sekarang. Kamu pelaksanaan. Iya, tadi aku nanya. Masalah aku nanya tadi saya. Kapan saat Malindur? Ibu-ibu lah tuh. Tuh. Ayah rapat mah di dia. Rapat di dia. Ayah hari santri ke tempatnya di balai desa. Balai desa. Lain di lapangan. Yes. Di bangunan apa Mas Anjir? Mohon satu non. Jadi diharapkan besok khususnya yang hadir sekarang diharapkan besok jam 13.30 kumpul lagi di sini dan perlu diberitahu, bukan diberitahu rekan-rekan yang belum yang tidak sempat membaca dari grup mohon untuk bisa hadir. Sekian, maka kecuali kalau ada halangan itu tentunya kena ini Pasal. kena pasal ya. Pasal 234 dan kita Pak Haji Yusuf doakan moga-moga istiqomah pertemuan ini khususnya Kang Makmun yang membimbing kita yang kerengaderas anjeunna teh. Jadi kurang diperhatikan kan memang sampai detik ini belum ada yang salah. Jadi terus kan ngaderesna. Masya Allah. Jadi diperhatikan sejak itu tuh gak ada yang melenceng. Belum. Ada yang melenceng. Alhamdulillah. Jadi lanjutkan Kang Adresna. Semoga tetap sehat. Amin. Dan mungkin banyak hal-hal yang eta hiji tak kangen pun ingat eta sebab aya patulah patarina jeung keistimewaan doa setelah wudu yang paling mudah itu gede ganjaranana nyata baca inna anzalnahu setelah wudu kan siapa yang baca satu ini, baca dua ini, baca dia jadi tah supaya jadi catatan ulang kabeh dan kamu guys ada doa-doa anu saja nama kan ngapalkeun jadi gade ibu borobo utama nah dek yang eta anu geus jelas mah tah ada setelah baca nubaku mah asal ada itu bahwa daulah syarika sudah Muhammad Rasulullah inna zana fi Allahumma shalli Oh, itu masih tohirin. 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 Terakhir solihin. Inna zana fi terus cuma takkan lembanan itu coba tahu eta mungkin yang pernah baca sekali apa tuh Minasitin. Sidikin nu kadua Suara. tadi suara dibayangkan ada suara teh tempat yang susah diceritakan anak tempat enak-enakan poro serba enak didinya beda-beda ada enaknya zaman petani anu blending mah enak-enaknya dahar teh jeung liwet jeung pedak bentet eta sus pol cabut eta tah beda deh anu larkana kesam kaler nasi padang Kurang kene. nah udah jadi kahayang jaman teh sesuai dengan keinginan zaman anu lain kana saeutik mah modal urang Cianjuang nyaona teh Juang bebas. jadi metana teh pake teh
tuh hese pokoknya mah liwat. Cai. Ya, cai geus kaos ini. Ya, jadi beda mana jamat teh mangka loba ngarengka supaya page teh suaga teh. Da dudung hayu ngal sikanti. Jadi amun cicing badi iman Cianjuang nyahona liwat bae. Jadi ada jauh lempangna teh. Ieu mah jam saja maca kali bae ngarengka ka dieu budak teman. Mangga Pak itu. Nah, tapi barangkali ada yang keyang tadi kan tidak semuanya keyang. Heeh. Eta kan perlu ditulis. Naon teh? Doa naon? Ada wudu, mesti anu keyang ibu-ibu. Aduh, gosin nuruhan bae ah. Bodoh salapalkeun kamar gitu. Bodoh kieu diarapalkeun henteu. Nulis bae dewek. Dah hayangnya nulis dewek. Aya dia kan tanah kitabna ayanya. Aya geus. Ari nuruh sebul-sebul kudu di Ayakeun. sebul kudu dibere. Suluh. Nah udun. Herang-herang kudu dibere ngawedang soalna kapok nuruh nyeun deui. Nuruh nyeun diapakeun henteu. Cenah teh kamana teh hewa. Geus kitu bae. Pokona mah ari ina anjana mapan apa lain. Perlu ditulis. Sagisna doa teh, sagisna doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Minat tohirin. Inna anzalna fi lailatul. Ya sabari geus eta bae nu gampang lah. Praktek kuduna ge geus apa lain praktekna kamari geus. Naon teh? Kan urang geus dipraktekkeun kamari. Tah kitu. Apa ada? Gitu. Jadi lamun wuduna bener, ya urang kinclong kan ayeuna kan wis saminggu. Mantap. Aya perbedaan aya. Perbedaan. Yang perbedaan. Jadi lamunan tadi anu di dia setelah wudhu kita baca dibaca semuanya khawatir jadi fitnah bisa jadi pasal soalnya nu diimah kan geus wudhu ti heula mada gua deh kita wudhu lah Bapakna, ada lihat tensiu. Kabur. Coba ikut manten. Bisa tahu. Lain, ya boleh saja. Sebab kan kalau ditulis ada di sini. Kalau tidak nanti yang dekat saja. Tidak usah ke pesawat yang dekat saja. Cukup ke Ustaz Musa Tokta. Kayak tulis nundi. Lamun hesek itu lain sebagainya. Enggak sebab ina anjana hubae. Lalu jangan hesek. Enggak selalu. Lo yani kau sudah teh. Tulis hewa ya. Ibu-ibu. Itu kan rek nulis. Nah, Itu kan rek nulis. Nah, Sok ini doanya ada. ada. Nulis dewek begos dong. Hewa. Tes suhu. Nah, semangat. Alhamdulillah mahampura. Ayo Haji. Doakan. Ayo sok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim